Allah bersemayam di atas arsy, sifatnya atau zatnya? Zatnya. Dan ini sifat Allah, sifat fi'liyah. Sifat Allah kan dibagi dua secara garis besar, fi'liyah dan zatiyah. Apa sifat Allah secara zatiyah? Sifat yang selalu menempel pada diri Allah, tidak pernah lepas walaupun sedetik. Apa misalnya? Pandai, berilmu, hidup, agung, tinggi. Sifat-sifat seperti ini selalu menempel pada diri Allah, bukan sekali-sekali. Beda dengan sifat fi'liyah, ini perbuatan Allah, artinya sekali-sekali. Misalnya Allah malu, kan tidak setiap saat, setiap detik Allah malu. Tapi Allah malu itu kadang-kadang, yaitu ketika kita mengangkat kedua tangan kita. Kemudian Allah turun, kan sepertiga malam. Kemudian Allah marah, Allah murka, Allah benci, Allah cinta. Itu ya tergantung keadaan. Allah berbicara. Kapan Allah berbicara? Terserah Allah kapan. Tapi tidak setiap detik, tidak setiap waktu tentunya. Inilah antara sifat fi'liyah dengan sifat zatiyah. Apa hukum minum air kencing unta? Ini disuruh oleh Nabi SAW terhadap orang-orang yang akhirnya dibunuh ya, karena dia merampok dengan membunuh, menyakiti si pemilik harta. Itu awalnya kan mereka terkena demam di Madinah kan luar biasa ya kan waktu itu. Nabi menyarankan mereka untuk minum kencing unta dan sembuh. Dan ini bukan mukjizat, bukan kekhususan, artinya memang itu penyembuhan sebagaimana madu, habatus sauda begitu. Dari sini keluar hukum bahwa kencing unta, kencing binatang tidak najis. Sebab kalau najis mustahil Nabi menyuruh minum makan yang najis. Karena semua yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Ya. Ini tentu dokter-dokter muslim tertantang untuk membela sabda Nabi dengan menyelidiki ada apa di dalam air kencing unta itu. Ya, sebagaimana sebagian dokter-dokter menyelidiki bagaimana keistimewaan air zam-zam, habatus sauda, madu, dan itu kan sudah banyak yang menemukan. Artinya dengan semangat untuk membela sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan semangat benar nggak nih sabda Nabi ini, nggak boleh, haram. Mana ada sabda Nabi yang salah? Kalau orang kafir, ya namanya juga kafir. Kalau kaum muslimin tidak boleh semangatnya seperti itu, pasti benar. Kalau mau ditanyakan sahih apa tidak sabda Nabi ini, tentu tanyakan kepada ulama ahlul hadis. Bagaimana nilai dan posisi 4 madhab dalam pemahaman manhaj para sahabat? Apakah di antara 4 madhab ini ada yang tidak mengikuti sahabat secara semangat? Tidak ada. Seluruh 4 madhab ini mengikuti sahabat. Ambil contoh, Abu Hanifah mengatakan, jika Nabi bersabda, aku diam. Jika sahabat yang berbicara, aku diam. Tapi jika tabi'in yang berbicara, dia laki-laki, aku laki-laki. Artinya apa? Artinya yang tidak boleh dibantah adalah Rasul dan para sahabat. Di luar mereka bisa benar, bisa salah. Dia laki-laki, aku laki-laki. Tentu ini ucapan Abu Hanifah ya, Imam Hanafi. Kalau ucapan kita ya nggak pantas ya. Siapa misalnya Imam Syafi'i laki-laki, saya laki-laki. Ya memang benar laki-laki ya kan. Tapi laki-laki yang kayak apa ya kan? Kan maksudnya di sini kan ilmunya, bukan apa itu kejantanannya ya, bukan itu maksudnya ya. Jadi faham antum ya, jangan ditelan mentah-mentah. Artinya tidak ada 4 imam madhab ini menyelisih para sahabat. Adapun dalam perjalanannya mereka salah, tentu namanya manusia. Maka yang salah jangan kita ambil. Seperti kesalahan Imam Hanafi mengatakan wali dalam pernikahan tidak wajib, tentu kita tolak. Dan ini salah. Termasuk kesalahan beliau bahwa salam dalam sholat itu tidak wajib.
Jadi ketika kita tasyahud, salawat, kok kentut, belum salam, sah. Karena beliau mengatakan salam dalam salat tidak wajib. Apakah kita benarkan pendapat seperti ini? Tentu tidak. Tanpa harus mencaci maki beliau, menjelek-jelekkan beliau, kita tolak, kita nggak terima pendapat beliau. Imam Malik yang mengatakan tidak ada sunahnya puasa 6 hari di bulan Syawal, tentu kita tolak ini. Kan mereka manusia, ada yang benar, ada yang salah. Bisa benar, bisa salah. Adapun yang pasti benar adalah Rasul dan kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat ya. Bukan seluruh sahabat, asal seorang sahabat berbicara pasti benar, tidak juga. Banyak contoh sahabat yang salah. Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, Aisyah dalam masalah sutra sholat, kemudian Ibnu Mas'ud dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab, Abu Bakar, Umar dalam masalah haji tamattu, itu kan semuanya salah. Orang per orang sahabat bisa salah. Utsman dalam masalah adzan Jumat 2 kali, ini banyak dikritik oleh para ulama, ya kan? Yang pasti benar itu kesepakatan mereka. Apa yang mereka sepakat, dan sepakat tidak harus mereka teriak kami setuju, enggak. Ketika mereka diam terhadap ucapan seorang sahabat, itu sudah dibilang sepakat, ijma. Ketika mereka diam terhadap ucapan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud mengganti lafaz salawat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi wafat diganti oleh Ibnu Mas'ud dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada riwayat seorang sahabat pun yang menolak ijtihad ini, maka bisa dikatakan sepakat. Termasuk ucapan Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi salat malam lebih dari 11 rakaat. Ini tidak ada satupun sahabat yang menolak, membantah ucapan Aisyah ini. Maka bisa dikatakan bahwa Nabi salat malam 11 rakaat ijma para sahabat. Adapun Umar yang mencontohkan atau memerintahkan 23 rakaat kan didhaifkan oleh Imam Malik. Berdasarkan hadis akan terpecah menjadi 73 golongan. Apakah maksudnya salaf dijamin langsung masuk surga? Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Nah, kita ini sedang belajar. Bukan label, ya. Berhubung pengajian kita ini pengajian salaf, alhamdulillah berarti kita pasti masuk surga. Ya nggak bisa begitulah. Kita sedang belajar. Dalam perjalanan itu ya jatuh bangun, salah, nanti dibetulkan lagi, salah, dibetulkan lagi. Minimal kita sudah ada semangat untuk hanya mengikuti Rasul dan para sahabat. Maka ketika dalam perjalanan ternyata ibadah kita selama ini beda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, maka kita tinggalkan. Walaupun sudah kita lakukan belasan tahun, puluhan tahun, itu beda dengan mereka. Mereka tidak ada semangat seperti itu. Kami punya guru, kami punya syekh, kami punya madhab. Lihat. Adapun kita jangan. Guru punya, madhab punya, syekh punya, tapi bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah Rasul dan para sahabat. Minimal kita punya semangat itu. Adapun ada kesalahan di perjalanan kita belajar, pasti orang sahabat aja ada yang salah. Nah, kemudian bagaimana ketika kita bermaksiat? Ya tentu berzina, minum khamar, berjudi, terancam neraka. Walaupun salah. Apakah kita katakan kalau salah zina, khamar, judi dijamin ampun? Enggak. Ya. Jangan menganggap bahwa yang satu masuk surga itu berarti maksiat, nggak apa-apa, salah. Ya hanya itu. Waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.